Soal ini sangat sederhana dan mudah difahami, tetapi tetap sesuai kisi-kisi Menpan RB tahun 2024 yaitu tentang sarana dan prasarana, seperti pada poin tabel tersebut. Sekarang kita langsung bahas soal yang pertama. Manakah yang termasuk sarana kantor? A. Meja, kursi, komputer. B. Buku pegawai, aturan kerja, kebijakan kantor. C. Laporan keuangan, surat dinas. D. Pegawai, staf administrasi. E. Struktur organisasi, peraturan pemerintah. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Meja, kursi, komputer. Jawaban A, karena sarana kantor mencakup peralatan dan fasilitas fisik yang digunakan untuk menunjang aktivitas kerja. Soal nomor 2, apa yang termasuk dalam kategori peralatan elektronik kantor? A. Kursi, lemari, meja kerja. B. Komputer, printer, mesin fotokopi. C. Kalender, papan pengumuman, jam dinding. D. Kertas, pena, map dokumen. E. Pintu, jendela, dinding. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Komputer, printer, mesin fotokopi. Jawaban B, karena peralatan elektronik membantu dalam pekerjaan administrasi dan pengelolaan dokumen di kantor. Soal nomor 3, apa fungsi utama lemari arsip di kantor? A. Menjadi hiasan ruangan kantor. B. Mengganti fungsi meja kerja. C. Sebagai tempat duduk cadangan jika kursi habis. D. Digunakan hanya untuk barang pribadi pegawai. E. Menyimpan dan mengamankan dokumen penting. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah E. Menyimpan dan mengamankan dokumen penting. Jawaban E, karena lemari arsip berfungsi untuk menyimpan dokumen agar rapi, mudah ditemukan, dan tetap aman. Soal nomor 4, apa contoh dari alat tulis kantor? ATK. A. Komputer, mesin fotokopi, proyektor. B. Meja, kursi, lemari. C. Buku pegawai, peraturan dinas. D. Pena, kertas, map dokumen. E. Lantai, tembok, jendela. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah D. Pena, kertas, map dokumen. Jawaban D, karena alat tulis kantor digunakan untuk menulis, mencatat, dan menyusun dokumen administrasi. Soal nomor 5, apa yang termasuk dalam kategori perabot kantor? A. Papan tulis, spidol, penghapus. B. Telepon, komputer, printer. C. Meja, kursi, lemari. D. Buku panduan kerja, regulasi pegawai. E. Kalender, jam dinding, poster informasi. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Meja, kursi, lemari. Jawaban C, karena perabot kantor adalah perlengkapan fisik yang digunakan untuk mendukung kenyamanan kerja. Soal nomor 6, mengapa komputer termasuk sarana kantor yang penting? A. Membantu pengolahan data dan komunikasi kerja. B. Hanya sebagai dekorasi ruangan. C. Digunakan hanya untuk keperluan pribadi pegawai. D. Tidak memiliki fungsi penting di kantor. E. Hanya sebagai alat hiburan pegawai. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Membantu pengolahan data dan komunikasi kerja. Jawaban A, karena komputer mempermudah pekerjaan administratif seperti penyusunan laporan, komunikasi, dan pengarsipan data. Soal nomor 7, apa yang harus dilakukan jika mesin fotokopi di kantor mengalami kerusakan? A. Melaporkan kepada bagian pemeliharaan atau teknisi. B. Mengabaikan kerusakan hingga ada pegawai lain yang memperbaiki. C. Menggunakan mesin lain tanpa melapor. D. Tetap menggunakan meskipun rusak. E. Membuang mesin tanpa konfirmasi. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Melaporkan kepada bagian pemeliharaan atau teknisi. Jawaban A, karena perbaikan segera dapat mencegah gangguan dalam pekerjaan administrasi kantor. Soal nomor 8, apa yang harus dilakukan sebelum menggunakan proyektor di ruang rapat? A. Langsung menggunakannya tanpa pengecekan. B. Menyalakan proyektor hanya saat rapat dimulai. C. Tidak perlu mengecek karena sudah sering digunakan. D. Meminta pegawai lain untuk menghidupkan proyektor tanpa memastikan fungsinya. E. Memeriksa kondisi dan memastikan proyektor berfungsi. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah E. Memeriksa kondisi dan memastikan proyektor berfungsi. Jawaban E,
karena pengecekan awal dapat mencegah kendala teknis selama presentasi atau rapat berlangsung. Soal nomor 9. Bagian kantor yang berfungsi untuk menyimpan perlengkapan kerja disebut A. Gudang penyimpanan, B. Ruang tamu, C. Ruang rapat, D. Meja resepsionis, E. Area parkir. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Gudang penyimpanan. Jawaban A, karena gudang digunakan untuk menyimpan berbagai perlengkapan kantor agar tertata dengan baik. Soal nomor 10. Bagaimana cara yang benar untuk merawat meja kerja di kantor? A. Menumpuk dokumen hingga penuh. B. Membersihkannya secara rutin dan merapikan dokumen. C. Menggunakan meja kerja sebagai tempat penyimpanan makanan. D. Membiarkan meja kotor dan berdebu. E. Menulisi meja dengan cat permanen. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Membersihkannya secara rutin dan merapikan dokumen. Jawaban B, karena meja kerja yang rapi dan bersih dapat meningkatkan produktivitas serta kenyamanan bekerja. Soal nomor 11. Apa yang termasuk dalam kategori perlengkapan kerja pegawai di kantor? A. Komputer, meja, kursi. B. Mobil dinas, sepeda, motor pribadi. C. Tanaman hias, bunga, pot tanaman. D. Televisi, radio, kulkas. E. Dinding kantor, jendela, pintu. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Komputer, meja, kursi. Jawaban A, karena perlengkapan kerja pegawai meliputi sarana yang digunakan untuk menunjang aktivitas pekerjaan di kantor. Soal nomor 12. Mengapa alat tulis kantor harus selalu tersedia dalam jumlah cukup? A. Agar terlihat rapi di atas meja kerja. B. Untuk mendukung kelancaran pekerjaan administratif. C. Karena alat tulis sering hilang di kantor. D. Supaya pegawai bisa menulis catatan pribadi. E. Untuk mempercantik ruangan kantor. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Untuk mendukung kelancaran pekerjaan administratif. Jawaban B, karena alat tulis kantor diperlukan dalam kegiatan pencatatan, pengarsipan, dan komunikasi tertulis. Soal nomor 13. Manakah yang termasuk dalam kategori peralatan komunikasi di kantor? A. Telepon, komputer, mesin faks. B. Lemari, meja, kursi. C. Buku catatan, map, kertas. D. Jam dinding, kalender, papan tulis. E. Tangga, lift, eskalator. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Telepon, komputer, mesin faks. Jawaban A, karena peralatan komunikasi digunakan untuk mempermudah komunikasi internal dan eksternal di kantor. Soal nomor 14. Apa yang harus dilakukan sebelum menggunakan printer kantor? A. Langsung mencetak tanpa memeriksa kondisi printer. B. Menggunakan printer untuk keperluan pribadi. C. Memastikan tinta dan kertas tersedia. D. Memeriksa kabel listrik tetapi tidak mengecek tinta. E. Menggunakan printer hanya jika ada masalah mendesak. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Memastikan tinta dan kertas tersedia. Jawaban C, karena pengecekan awal dapat mencegah masalah saat mencetak dokumen. Soal nomor 15. Di mana tempat terbaik untuk menyimpan dokumen penting di kantor? A. Meja kerja secara terbuka. B. Di dalam laci yang tidak terkunci. C. Di ruang tamu kantor. D. Di bawah meja kerja. E. Lemari arsip atau brankas. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah E. Lemari arsip atau brankas. Jawaban E, karena lemari arsip dan brankas dirancang untuk menyimpan dokumen penting agar aman dan tertata rapi. Soal nomor 16. Apa yang harus dilakukan jika tinta printer hampir habis? A. Mengisi ulang tinta sebelum benar-benar habis. B. Tetap mencetak hingga tinta benar-benar habis. C. Mencetak dengan warna lain sebagai alternatif. D. Mengabaikan dan tetap menggunakan printer. E. Menunggu tinta habis baru mengisi ulang. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Mengisi ulang tinta sebelum benar-benar habis. Jawaban A, karena pengisian tinta yang tepat waktu memastikan printer tetap berfungsi dengan baik. Soal nomor 17. Apa manfaat utama dari papan pengumuman di kantor?
A. Menjadi hiasan dinding agar kantor terlihat lebih menarik. B. Menyampaikan informasi penting kepada pegawai. C. Sebagai tempat menempel catatan pribadi pegawai. D. Digunakan untuk menyimpan dokumen kantor. E. Mengganti fungsi kalender kantor. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Menyampaikan informasi penting kepada pegawai. Jawaban B. Karena papan pengumuman digunakan untuk menyebarkan informasi penting secara efektif kepada seluruh pegawai. Soal nomor 18. Apa yang termasuk dalam kategori peralatan kebersihan kantor? A. Meja, kursi, komputer. B. Printer, mesin fotokopi, faks. C. Sapu, pel, tempat sampah. D. Buku catatan, pena, map. E. Jam dinding, kalender, papan pengumuman. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Sapu, pel, tempat sampah. Jawaban C. Karena peralatan kebersihan digunakan untuk menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan kantor. Soal nomor 19. Mengapa pencahayaan yang baik sangat penting di kantor? A. Untuk meningkatkan kenyamanan dan produktivitas kerja. B. Agar ruangan tampak lebih besar. C. Supaya pegawai bisa bekerja tanpa peralatan tambahan. D. Untuk mengurangi jumlah peralatan elektronik. E. Supaya lampu bisa dinyalakan sepanjang hari. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Untuk meningkatkan kenyamanan dan produktivitas kerja. Jawaban A. Karena pencahayaan yang baik membantu pegawai bekerja lebih nyaman dan mengurangi kelelahan mata. Soal nomor 20. Bagaimana cara yang tepat untuk menghemat penggunaan kertas di kantor? A. Mencetak hanya jika diperlukan dan menggunakan kertas dua sisi. B. Mencetak semua dokumen tanpa pengecekan. C. Menggunakan lebih banyak kertas untuk setiap dokumen. D. Membuang kertas yang tidak terpakai tanpa mendaur ulang. E. Menyediakan kertas dalam jumlah berlebihan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Mencetak hanya jika diperlukan dan menggunakan kertas dua sisi. Jawaban A. Karena langkah ini dapat menghemat penggunaan kertas dan mendukung efisiensi kerja. Sebelum lanjut ke soal berikutnya, jangan lupa subscribe jika video ini bermanfaat. Kita akan lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih.